apa sebenarnya definisi lukisan dan apa bedanya dengan patung? Apa yang membedakan antara lukisan dengan patung? Tentu siapapun bisa melihat ya perbedaan lukisan dengan patung. Tetapi ketika dibuat definisi kadang tidak mudah untuk menyusun kata-katanya, dan jika kita menemukan hal-hal yang ada di tengah-tengah, misalnya relief, itu termasuk lukisan atau patung. Jika lukisan didefinisikan, hanya didefinisikan sebagaimana yang sering didefinisikan, yaitu karya seni rupa dua dimensional, maka relief ini lukisan atau patung. Kalau lukisan didefinisikan karya seni dua dimensional yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, relief ini juga dua dimensional yang bisa dilihat dari sisi, maka ini lukisan atau patung. Juga di tengah-tengahnya bagaimana dengan uh, tekstur atau nilai raba, tekstur nyata yang ada di dalam lukisan. Ini secara definisional semakin membingungkan lagi. Dan hal-hal seperti ini banyak dibahas di dalam filsafat seni, subjek yang banyak saya kaji untuk menulis buku estetika ya, estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Dan yang lebih menarik lagi, batasan antara lukisan dan patung itu ditentang oleh gerakan postmodern. Apa itu, bagaimana keadaannya, nanti kita akan mempelajari. Dan mengapa kita bahas ini nanti akan saya ceritakan. Kita juga nanti akan melihat karyanya Mas Chong Put, lukisan baik. Rekan-rekan Painting Explorer, kita presensi dulu. Yang ada di kuliah seni lukis Advance ini ada Mas Triyono Theophilus, juga Mbak Amanda Andrenita, Mas D. Kustrita, Mas Badruz Zaman, Mas Reno Iskajaya, Mbak Wo, Mbak Anandita Alvina, Mbak Evana, dan juga Mas Chongput. Di kelas sudah ada Mas Chongput yang nanti kita akan melihat karyanya, yang karyanya sangat khas. Kita akan mudah mengenali karyanya Mas Chongput. Namun sebelum kita ke karyanya Mas Chongput, kita bahas dulu ya. Apa itu lukisan, apa itu patung, dan mengapa postmodern itu justru mendobrak batasan antara lukisan dan patung. Nah, latar belakangnya mengapa ini dibahas, ini tidak lepas dari pertanyaan Mbak Manda ya. Mbak Manda, saya senang ini dengan kegelisahan Mbak Manda. Kegelisahan artistik seperti ini akan melahirkan bentuk-bentuk yang baru, paling tidak baru dari pribadi ya. Saya baca dulu nih. Pak Denny, ini yang masalah kemarin sudah saya bahas ya. Ini yang masalah yang nantinya melahirkan tugas bebas ya. Berarti yang di sini. Pak Denny, saya mau bikin sculpture itu patung di kanvas, bolehkah? Nah, terus saya jawab begini. Painting Explorer berbasis seni lukis, Mbak Manda, bukan patung. Besok saya bahas di kelas perbedaan esensial, definisi antara seni lukis dengan seni patung ya Mbak, termasuk karya-karya yang kadang membingungkan mau digolongkan kemana, siapa. Nah, terus Mbak Manda memiliki ide lagi, ini bagus ya, kegelisahan perjalanan berkesenian yang seperti ini nih menariknya. Kalau misalnya saya bikin lukisan 3 dimensi, tapi warnanya all white, jadi semuanya putih, itu apakah boleh Pak Denny? Nanti pakai drapery dan semacamnya buat menambah texture. Mohon pencerahannya Pak, apakah sebaiknya jangan ya Pak? Nah ini menarik, dicoba saja Mbak Manda. Nah ini nanti saya sampaikan juga alasannya mengapa saya jawab begini ya.
Nah, sekarang kita saatnya untuk membahas apa itu definisi lukisan dan apa itu definisi patung. Banyak yang mendefinisikan lukisan ini ya Mbak Manda. Alhamdulillah Mbak Manda ada di kelas ya. Jadi selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Nanti saya senang ini kalau apa ini terkait dengan Mbak Manda dan Mbak Manda hadir. Silahkan kalau Mbak Manda nanti ada pertanyaan silahkan menulis di live chat, dan kalau tidak puas silahkan telepon ya, nggak masalah ya, telepon ya Mbak Manda. Eh, saya gambarkan dulu begini. Banyak yang mendefinisikan lukisan ya. Lukisan itu biasanya didefinisikan sebagai karya seni rupa dua dimensional. Namun kalau kita mendefinisikan karya lukisan adalah karya seni rupa dua dimensional, itu terlalu general, terlalu umum. Definisi itu kan harus pas ya. Tidak boleh terlalu luas sehingga yang tidak masuk menjadi masuk, atau tidak boleh terlalu sempit yang sebenarnya harus masuk tetapi tidak masuk. Nah, kalau seni lukisan didefinisikan karya seni rupa dua dimensional, itu nanti fotografi juga masuk seni lukis. Maaf, lukisan didefinisikan sebagai karya seni rupa dua dimensional, itu nanti seni grafis ya, cetak kayu lah, woodcut, sablon dan sebagainya itu masuk seni lukis. Padahal itu bukan seni lukis. Dan fotografi pun bisa masuk seni lukis. Termasuk nanti relief itu terus masuk dalam seni lukis. Maka saya mendefinisikan lukisan itu sebagai karya seni yang kebentukannya atau bentuknya itu dibedakan dengan perbedaan warna, dengan perbedaan warna yang dibuat dengan torehan langsung. Mengapa ada kata-kata belakang dibuat dengan torehan langsung? Karena kalau yang perbedaan warna dulu ya, kalau yang ini perbedaan warna ini yang nanti akan membedakan dengan definisi patung. Nanti saya akan menampilkan PowerPoint sehingga teman-teman akan lebih jelas ya. Kalau lukisan itu tidak didefinisikan dengan bentuknya atau kebentukannya, itu dibedakan dengan perbedaan warna. Perbedaan warna itu warna gelap, warna terang, ya, warna merah, biru dan sebagainya. Hue, kalau kita ngomong merah, biru nama itu ya hue, maupun value ya, biru tua, biru muda. Membedakan bentuknya itu dibedakan dengan perbedaan warna. Warna yang gelap, warna yang terang, warna biru, warna merah, warna kuning. Nah, bentuknya dibedakan dengan warna. Berbeda dengan seni patung. Seni patung itu kebentukannya atau bentuknya dibedakan dengan perbedaan volume atau tinggi rendahnya bentuk, volume. Jadi faktor bentuk, kebentukannya dibedakan dengan volume suatu objek, volume suatu bentuk tertentu. Kalau lukisan kan dibedakan dengan warna. Kalau patung itu bentuknya dibedakan dengan volume. Volume itu ya tinggi rendah, besar kecil gitu kan. Jadi misalnya warnanya sama-sama biru, tetapi kalau ada yang menonjol, ada yang pipih, ada yang bulat, nah itu bentuknya kelihatan. Maka itu jadinya patung. Nah, bedanya lukisan dengan patung di situ. Kalau lukisan itu dengan perbedaan warna, kalau patung dengan volume bentuk. Nah, tadi saya tambahkan lukisan dibuat dengan goresan langsung. Artinya apa? Itu membedakan dengan seni grafis. Kalau seni grafis kan lewat cetak. Kalau foto lewat penangkapan cahaya, tidak dengan dengan torehan warna secara langsung, baik dengan kuas, dengan tangan, dengan pisau palet gitu. Maka lukisan saya definisikan sebagai karya seni rupa yang bentuknya dibedakan dengan warna atau gelap terangannya warna. Kalau patung, karya seni rupa yang bentuknya dibedakan dengan volume, besar, kecil, pipih, tidak pipih. Nah, baik. Sekarang saya
coba tampilkan ini ya teman-teman ya. Kita tampilkan PowerPoint-nya. Ini. Nah, misalnya ini lukisan yang sudah tua. Lukisan dulu waktu pertama kali saya kuliah itu lukisan paling tua itu ada di ini ya, yang tercatat dalam sejarah itu di Gua Lasau di Prancis dan Gua Altamira di Spanyol. Tapi sekarang dengan penelitian baru itu lukisan tertua ada di Indonesia di Lubang Jeriji Saleh, di lukisan gua juga tahun kira-kira 40.000 sampai 52.000 tahun yang lalu. Nah, ini kita akan menyebutnya sebagai lukisan karena apa? Karena bentuknya ya, bentuk semacam lembu ini ya, itu kan dimunculkan, dibuat dengan perbedaan warna, yaitu perbedaan warna coklat ya, coklat tua, burnt sienna di background yang warnanya coklat muda. Maka ini termasuk lukisan. Nah, yang sekompleks Mona Lisa pun karyanya Leonardo da Vinci ya pada masa Renaissance tahun 1500-an itu semuanya dibedakan dengan warna. Baik di backgroundnya yang perbedaan warnanya tipis sehingga bisa menjadi aerial perspektif, maupun di tangannya dengan bajunya yang sangat kontras. Ini semuanya dibedakan dengan warna, tidak ada perbedaan bentuk. Nah, berbeda dengan patung ya. Patung itu sayang saya tidak tampilkan patung, tapi saya yakin teman-teman sudah tidak perlu ditampilkan juga nggak apa-apa ya. Kalau patung itu kan dengan perbedaan volume. Nah, persoalannya begini. Bagaimana dengan tekstur kan? Dengan texture nilai raba. Misalnya teksturnya yang ada di dalam lukisannya Van Gogh. Ini pun teksturnya ini tidak 100% membuat kebentukan. Dia kebentukannya lebih dimunculkan karena perbedaan warna. Misalnya pada antara pohon dengan langitnya ini lewat perbedaan warna, bukan lewat volume ya, meskipun di sini ada tekstur. Nah, ini mulai ada di tengah-tengahnya ya. Kalau patung itu jelas ya, patung satu tubuh misalnya itu kan jelas-jelas dia berdasarkan volume. Nah, sekarang pertanyaannya kalau relief. Nah, kalau relief ini karena patung itu didefinisikan sebagai karya seni rupa yang faktor yang bentuknya dimunculkan atau dibuat dengan perbedaan volume, maka relief termasuk volume, termasuk patung. Relief maksudnya patung. Ini bukan lukisan. Dan kalau kita melihat buku-buku sejarah seni rupa, memang relief ini digolongkan sebagai patung. Mas Triyono juga sudah hadir ya. Selamat malam Mas Triyono. Nah, dengan demikian kalau misalnya bisa dibayangkan ya, ini semuanya dicat putih semuanya, ya tetap saja kelihatan bentuknya, karena yang membedakan antara bentuk satu dengan bentuk lain bukan warnanya, tetapi volumenya. Namun demikian teman-teman, bismillah. Di dalam dunia seni lukis ya, di dalam dunia seni rupa itu semangatnya memang semangat untuk menentang, memang ya. Semangatnya itu semangat untuk mencari-cari sesuatu yang baru, semangatnya itu untuk menyelisihi definisi, gitu ya. Jadi itulah ya keunikan di dalam dunia seni itu. Kalau ada sesuatu, ada seorang teoretikus mendefinisikan sesuatu, membuat mapan suatu teori tentang seni, maka seniman itu berusaha untuk menyelisihi, seniman berusaha untuk membuat yang baru, membuat yang tidak sesuai dengan definisi yang diberikan oleh pemikir, peneliti seni, akademisi seni,
Akademisi seni kan dia meneliti karya seni, terus dia mendefinisikan. Maka seniman itu berusaha untuk menentang definisi itu dengan membuat karya-karya yang justru tidak sesuai dengan definisi yang sudah ada. Nah, maka nanti kita akan melihat suatu gerakan yang disebut dengan postmodern, meskipun awalnya ya, awal kemunculannya itu tidak menyebut dirinya postmodern. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang gerakan itu tidak lagi mau disekat-sekat dengan definisi-definisi. Dia tidak mau disekat dengan pengkotaan antara ini lukisan, ini grafis, ini patung, ini desain, ini kriya. Tidak mau dibedakan antara ini lukisan, ini sketsa, ini drawing. Nah, ada seniman yang memiliki cara pandang seperti itu. Nah, sebelum ke sana, sebelum saya memasuki cikal bakal postmodern ya, cikal bakal postmodern itu nanti disebut sebagai gerakan dada ya, dadaisme. Itu kita bisa melihat dulu suatu gerakan di dalam dunia seni rupa, khususnya seni lukis, ada nanti konseptual art. Bagaimana karya itu yang penting adalah konsepnya. Nanti kita akan lihat ya, yang penting konsepnya. Namun sebelum ke sana itu kita pun sudah mulai melihat seniman-seniman seperti Malevich ini yang mencoba membuat mendobrak tatanan-tatanan atau definisi-definisi yang telah mapan di dalam dunia seni, di dalam dunia seni lukis. Misalnya Malevich tahun 1918 itu membuat white on white. Meskipun ini memiliki latar belakang konseptual yang berbeda ya. Ini dia tidak bisa dilepaskan dari konsep Immanuel Kant tentang pengalaman estetis. Pengalaman estetis dalam konsep Immanuel Kant itu kan disinterested ya. Disinterested itu dia tidak memiliki interest, tidak memiliki maksud tertentu. Misalnya saat itu Immanuel Kant memakai istilah disinterested itu sebagai upaya untuk mendefinisikan pengalaman estetis. Jadi apa itu pengalaman estetis atau pengalaman keindahan? Nah, Immanuel Kant itu memiliki definisi begini. Sesuatu disebut sebagai disinterest atau pengalaman estetis atau pengalaman keindahan itu jika seseorang itu merasakan suatu objek, saat itu yang dipakai contoh adalah objek-objek alam ya, seperti bunga, dengan tanpa pamrih atau disinterest, tanpa pamrih. Maksudnya gimana? Misalnya begini, kalau seseorang melihat bunga, lalu dia merasakan, ini sungguh indah, dan dia tidak memiliki pamrih apapun terhadap bunga itu, kecuali melihat keindahan bentuknya atau melihat menyukai bentuknya, maka saat itulah dia sedang mengalami pengalaman estetis atau pengalaman keindahan. Tetapi jika dia sudah memiliki interest, berarti bukan disinterest ya, tetapi interested, mengalami interest, mengalami keinginan tertentu terhadap suatu objek itu, maka itu bukan pengalaman keindahan, itu bukan pengalaman estetis. Misalnya bunga tadi ya, kalau dia merasa, bunga ini kalau dia jual, kalau aku jual, misalnya aku yang mengalami pengalaman itu, maka aku akan mendapatkan untung. Misalnya bunga ini kalau aku beli seharga 2.000 dan aku jual di dalam wisuda dengan satunya 5.000, maka aku untung 3.000. Kalau aku bisa jual 100, maka aku sudah dapat untung 300.000. Misalnya seperti itu bukan pengalaman keindahan, tetapi pengalaman non estetis. Nah, terus seniman-seniman ini seperti Malevich itu membuat suatu gerakan nama suprematisme yang mencari sebenarnya yang paling inti dari pengalaman estetis itu apa. Nah, salah satunya
adalah karya white on white ini ya, white on white, putih di atas putih, yang ini sekaligus uh, menolak atau mengkanter lukisan-lukisan yang dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan realistik ya, bagaimana jauh dekat, bagaimana perspektif, bagaimana chiaroscuro, bagaimana sfumato gitu. Nah, lalu melangkah lebih jauh teman-teman, di dalam dunia estetika itu, nah muncullah apa yang disebut sebagai gerakan dada, ya, gerakan dadaisme. Ini sebenarnya berlatar belakang kegelisahan perang ya. Saat itu Perang Dunia Kedua, seniman-seniman berkumpul di Swiss karena merasa seni ini ternyata nggak punya andil terhadap kemanusiaan ya. Seni ini kok ternyata tidak bisa menyetop kekejaman perang ya. Maka mereka membuat satu gerakan yang udah tidak mau lagi terpaku dengan karya-karya seni yang ada. Nah, salah satu tokoh utamanya adalah Marcel Duchamp. Marcel Duchamp yang membuat karya berjudul Fontaine ya. Nah, jadi uniknya begini. Di saat itu ya, itu tahun 1917 ya, itu ada sekelompok orang sekelompok seniman yang punya gagasan mau membuat pameran, dan kelompok itu sudah sepakat siapapun yang iuran maka boleh memamerkan karyanya. Nah, Marcel Duchamp ini dia iseng gitu ya, membuat mencari, bukan iseng sih sebenarnya, ini memang dia memikirkan dengan sungguh-sungguh ya, mencari tempat kencing ya, paturasan, tempat kencing laki-laki yang sambil berdiri itu ya, tetapi ditidurkan seperti ini, terus ditandatangani RTTMUTT ya, Ermut tahun 1917. Lalu dia meminta temannya mengirimkan karya ini ke pameran tersebut agar dengan membayar iuran. Tapi nyatanya karya ini tidak dipamerkan karena tidak dianggap sebagai karya seni. Untung ini difoto oleh Alfred, dan nanti baru tahun 1935 itu karya ini baru bisa dipamerkan di New York dan dianggap sampai sekarang sebagai tonggak seni postmodern setelah modern. Jadi saat itu belum ada istilah postmodern, tetapi kalau kita mengacu pada kajian-kajian seni postmodern akan menampilkan karya Fontaine, Marcel Duchamp ini yang disebut sebagai fond objek ya, objek temuan gitu. Ini mulai menanyakan tentang batasan-batasan seni. Apakah seni itu harus begini, apakah harus begitu? Nah, mulailah ini, apakah ini termasuk patung? Ini padahal objek yang tidak dibuat sendiri oleh senimannya, fond objek yang ditemukan terus ditaruh. Terus apakah skill seorang seniman itu diperlukan? Apakah yang lebih penting gagasannya? Nah, itu nanti kita akan melihat karya seni konseptual yang lain. Nah, si Marcel Duchamp itu juga menggarap karya-karya yang cenderung instalatif ya, dengan merangkai objek-objek temuan menjadi suatu karya seni tertentu. Jadi ini sudah tidak ada urusannya dengan goresan-goresan lukisan, tidak ada urusannya dengan bentuk-bentuk patung gitu. Bahkan dia membuat dalam satu pameran itu suatu kayak jaring-jaring gitu ya, jaring-jaring laba-laba, yang ini tentu dapat kita golongkan sebagai seni instalasi. Ini tidak lagi orang memikirkan apakah ini lukisan, apakah ini patung. Karya-karya seni instalasi semakin kesini kan semakin
kompleks. Dia tidak hanya menentang apakah itu lukisan atau patung, bahkan memasukkan unsur gerak, memasukkan unsur suara, memasukkan unsur interaktif ya, interaktif, penonton diajak berinteraksi dengan karya seninya itu semakin berkembang ya di dalam seni rupa kontemporer. Nah, ini hal yang menarik ya di dalam seni konseptual. Dadaisme, seni konseptual dan sebagainya ini dimasukkan secara garis besar dalam awal seni postmodern ya, yang itu seringkali disebut dengan istilah yang lebih lunak yaitu seni kontemporer. Meskipun kata kontemporer ini juga kalau kita baca buku-buku seni rupa itu maknanya juga tidak selalu postmodern. Karya-karya kontemporer ya karya-karya terkini yang dibuat oleh seniman yang masih hidup ya. Dibedakan dengan seni all master ya, misalnya seniman yang sudah meninggal. Nah, ini menariknya Joseph Kosuth itu membuat karya ya yang judulnya One and Three Chairs itu tentang kursi. Nah, dia mengatakan begini. Ini di sini ya ada kursi beneran, ada foto kursi atau gambar kursi ya, foto kursi, dan ada definisi kursi yang diambil dari suatu dictionary, dari suatu kamus. Nah, sebenarnya kursi yang sesungguhnya itu yang mana? Apakah konsepnya kursi ya, kata-kata kursi dengan berbagai definisinya, ataukah gambar kursi, atau kursi beneran? Nah, itu dunia seni semakin pertajam perbedaannya atau dipertanyakan. Sebenarnya lebih penting itu konsepnya atau barangnya atau skillnya. Maka ini nanti banyak menginspirasi seniman-seniman yang memakai artisan. Artisan itu seseorang yang membantu seorang seniman untuk bekerja. Misalnya ada pelukis, dia pengen membuat karya tertentu, dia tidak bisa, entah tidak bisa karena kemampuannya atau tidak bisa karena waktunya, maka dia meminta seniman lain untuk membantu mengerjakannya, maka itu disebut sebagai artisan. Nah, karya-karya konsep seperti ini sudah melampaui diskusi tentang definisi lukisan dan definisi patung, dan itu ada di dalam di Indonesia ya, ada di dalam gerakan seni rupa baru ya, GSRB yang muncul di Jogja tahun 1975, yang maksudnya senimannya macam-macam sih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung ya, tetapi ini tidak lepas dari gerakan Desember Hitam dulu ya, mahasiswa-mahasiswa ISI menentang Binale Jakarta saat itu tahun 1974, lalu menginspirasi gerakan seni rupa baru yang karya-karyanya juga dipenuhi dengan karya-karya seni instalasi. Salah satunya judulnya Pasaraya Dunia Fantasi tahun 1987. Nah, teman-teman, dengan demikian sebenarnya dunia seni rupa itu tidak lagi dibatasi dengan sekat-sekat, apakah ini patung, grafis, lukis gitu. Meskipun postmodern sekarang sudah terasa usang ya, membahas postmodern terasa usang, dan seniman yang menentang postmodern juga ada, misalnya stakisme ya. Stakisme itu menentang postmodern. Nah, namun bagaimana dengan painting explorer? Memang painting explorer ini basisnya adalah lukisan ya, basisnya lukisan, maka mempertahankan. Jadi kalau istilah di kampus itu atmosfer akademiknya gitu ya, dari suasana akademiknya dan juga tradisi akademik itu lukisan ya, painting. Dengan demikian unsur kebentukan yang dibuat langsung dengan perbedaan warna yang digores secara langsung itu dipertahankan. Namun teman-teman, sebagaimana apa yang telah ditulis oleh Mbak Manda ini,
saya, nah ini ya, saya sekarang komentar ini, dicoba saja Mbak. Ini begini, saya baik di Panjang Explorer maupun di isi Yogyakarta cenderung tidak setuju atau tidak cenderung tidak mendukung konsultasi sebelum karya itu dibuat. Karena begini, jadi ada ya misalnya baik di Panjang Explorer maupun di isi Yogyakarta itu yang mendiskusikan ya, Pak saya pengen membuat lukisan begini, menurut Bapak bagaimana? Kadang menyampaikan pesan, Pak saya besok untuk tugas minggu depan saya pengen membuat begini, menurut Bapak bagaimana? Kalau ada ide seperti itu, saya cenderung mengatakan dicoba dulu aja, keluarkan dulu. Karena begini, kalau sesuatu itu didiskusikan atau dikonsultasikan masih di dalam bentuk konsep, belum diwujudkan, maka ada kemungkinan saya membunuh dalam tanda petik ya, menggugurkan konsep yang sebenarnya ketika diwujudkan akan menjadi karya yang menarik. Coba bayangkan ya, ada mahasiswa yang memaparkan misalnya, Pak saya pengen membuat begini. Terus saya mikir, wah itu kalau begini menjadinya begitu Mas, kalau begini yang begitu Mas. Nah, dia yang sudah punya gagasan itu nggak jadi membuat. Wah yang, waduh yo nanti Mbak gini, nanti ya gitu. Kan kalau misalnya saya biarkan, bikin aja dulu, maka kan dia sudah punya karya. Nah baru kritik itu, diskusi itu, kritik itu setelah karyanya jadi, setelah karyanya dibuat. Nah itu akan lebih jelas dan dia sudah bisa mengeluarkan karyanya, sudah bisa membuat unek-uneknya terwujud di dalam suatu karya. Nah jadi kalau teman-teman punya ide, lebih baik dibuat saja dulu, lalu didiskusikan ya, lalu kita masukkan di kelas, kita bahas, kita pakai kritik seni, kita bahas di kelas. Eman-eman kalau misalnya teman-teman sudah mundur dulu, sudah mandek dulu sebelum ide itu diwujudkan. Baik, itu kira-kira jawaban untuk Mbak Manda. Nanti boleh Mbak Manda bertanya lagi ya, baik di live chat, telepon, maupun mengirimkan japri ya, silahkan. Dan sekarang kita akan melihat karyanya Mas Congput ya. Saya buka dulu jendelanya, agak panas. Oke, sekarang kita lihat karyanya Mas Congput. Nanti boleh disambung lagi ya kalau Mbak Manda atau teman-teman memiliki suatu pertanyaan, pengembangan. Kalau toh tidak bisa saya jawab langsung malam ini, insya Allah kita jawab di kelas mendatang ya. Baik, ini karyanya Mas Congput. Kita baca. Nama Congput, judul Saya Bersalah, tahun 2024. Akrilik di kanvas 72 x 72 cm. Subjek materinya ungkapan seorang TKI. Kontennya menggambarkan apa yang saya alami, di mana ketika itu sebagai TKI ilegal yang tertangkap oleh pihak berwajib Malaysia, maka akan diadili di mahkamah. Sebelum masuk ruang sidang, sempat dikasih tahu oleh salah seorang polisi Malaysia bahwasannya nanti ketika dibacakan dakwaan, tinggal menjawab, iya saya bersalah. Maka akan diberikan keringanan hukum dan dalam putusan hakim. Di sebelah kiri saya gambarkan diri saya dengan sosok paling besar sebagai penekanan peran utama. Kepala menunduk, bentuk ekspresi saya
ya ekspresi saya mengaku bersalah dan memang bersalah di mata hukum. Di sebelah kanan saya gambarkan ketua hakim yang sedang memegang palu dan di bagian bawah adalah para TKI ilegal yang sedang diadili. Demikian, terima kasih banyak Pak Denny dan siap belajar. Baik, tema-tema Mas Chongput semakin mengerucut dan ini sangat potensial ya menjadi tema yang menarik ya dibahas di dalam suatu pameran tunggal ya. Kita nikmati dulu Mas Chongput semakin berani ya di dalam goresannya, semakin berani di dalam efeknya juga semakin tidak ragu ya. Beberapa efek-efek yang muncul ini juga artistik, spontanitasnya kuat, garis-garisnya terutama yang ini ya, garis-garis yang di sini ini enak sekali ya, kecuali pada garis yang orang yang tokoh utama ini. Ini kalau yang kemarin garis wajahnya ini sudah enak, sekarang menjadi agak kaku sedikit ya, tidak kaku banget sih. Dan juga mungkin perlu diperhatikan juga tentang proporsi ya, proporsi bagaimana letak misalnya ya, mulutnya ini terlalu naik sehingga hidungnya sangat kecil misalnya seperti itu termasuk akan mempengaruhi faktor kebentukannya. Dan yang saya lihat juga tentang ini ya, menonjol karena bentuk rambutnya ini ya seperti mengada-ada ya, seperti mengada-ada. Jika kita lihat kalau kita lihat bentuk-bentuk yang lain ini kan basisnya kan basis realistik ya, basisnya realistik cuma dibuat dengan bentuk-bentuk yang ekspresif. Maka ada baiknya kalau memang mau membuat bentuk rambut sebagai penanda visual seperti ini bisa distudi lagi misalnya ya, jatuhnya rambut itu apakah bisa seperti kuda seperti ini ya, seperti ekor kuda, apakah sudah luas gitu ya, misalnya dari sini kok langsung naik seperti itu misalnya ya, itu mungkin bisa distudi. Kalau misalnya mau gitu bisa diobservasi ya, kira-kira rambut itu jatuhnya seperti apa. Dan saya melihat begini Mas Chongput ya, Mas Chongput ini kan basis utamanya kan hitam putih dengan hitam yang dibuat pada kanvas berwarna putih. Namun sekali waktu dengan tidak terlalu menonjol menggunakan warna-warna biru yang seperti ini, cenderung biru seperti ini. Coba kita lihat karya Mas Chongput yang lain ya. Kita akan melihat Chongput yang karya yang kemarin itu kalau nggak salah juga ada unsur birunya. Ini yang sekarang, oh bukan, yang kemarin mana ya? Bisa kita yang kemarin itu ini bukan ya, ini oh bukan, bukan, saya kok lupa yang paling terakhir, tapi bukan ini kayaknya ya. Nah, bentar.
ini betul ini. Nah, kalau saya sebelum ke biru ya, saya melihat ini ya, rambutnya ini kalau ini garisnya asik sekali ya, spontanitas garisnya asik ya. Kecuali pada rambutnya ini mungkin perlu Mas, perlu di studi lagi. Ini kelihatan sekali ya, hafalan ya, bentuk rambutnya ini ya. Bentuk rambutnya ini lebih ke arah dihafal ya, kalau membuat rambut seperti itu gitu kan. Jadi kurang ada tantangan untuk mengobservasi gerak rambut misalnya atau bentuk rambut misalnya. Ini cenderung jangan sampai karyanya itu menjadi kayak kayak sudah dipakemkan seperti kerajinan, seperti craft itu ya. Kalau bentuk rambutnya harus begini, nah itu akan mengurangi daya kreatif seorang seniman untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru, hal-hal yang menantang. Nggak apa-apa sih misalnya selalu rambutnya dikucir, tetapi usahakan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda ya, memiliki bentuk-bentuk yang tidak sekedar dihafal, agar tidak jatuh pada hafalan bentuk. Nah, untuk warna ya, ini saya lihat ada unsur-unsur yang sama. Nah, tetapi saya lihat ini juga memiliki unsur yang berbeda ya. Jadi nggak apa-apa. Karena ini yang baru kemarin ya, ada biru yang seperti ini, terus sekarang biru yang sama gitu. Tapi ternyata di karya yang lain unsurnya merah gitu, jadi nggak apa-apa ya. Jadi sudah bagus, artinya tetap core utamanya itu hitam dengan putih, dan ada sedikit warna-warna yang lain yang itu tidak selalu harus biru ya, tidak selalu harus biru, dan nyatanya memang ada warna merah misalnya seperti ini ya. Ini menarik sekali, saya sangat optimis ya kalau Mas Chongput ini bisa melahirkan misalnya pameran tunggal gitu, melahirkan suatu karya pameran tunggal yang kuat, karena satu dari segi tema sudah sangat kuat ya, TKI ilegal, dari segi bentuk juga kuat, bagaimana garis-garisnya ini sangat artistik ya, baik bentuk garis maupun tema. Ini sempat dikomentari seniman Jogja yang mengamati Mas Chongput ya, wah apik tenan ya, garisnya wis apik dan temanya berani. Oke, ini menarik ya Mas Chongput ya. Bermain komposisinya juga enak, bagaimana dia membesarkan, memperkecil, dan komposisinya, dinamika komposisinya menarik ya. Alhamdulillah Mbak Manda, Pak Denny penjelasannya sangat detail, belajar banyak sekali malam ini, Sun, Pak Desain. Sama-sama Mbak Manda ya, sama-sama alhamdulillah. Dan Mbak Manda jangan jangan riko pekewo, jangan sungkan, jangan ragu kalau ada pertanyaan, boleh ya disampaikan lagi. Saya seneng ketika ada kegelisahan artistik, kegelisahan seni seperti itu ya, yang itu akan memberikan nilai kemajuan yang signifikan. Saya yakin Mbak Manda juga memiliki semangat untuk seperti itu, akan sangat bagus ya. Dan saya lihat Mbak Manda kan juga memiliki potensi ya, kalau kita lihat baik abstraknya maupun antara kolase bunga yang satu dengan yang kedua itu pun kan ada perbedaan yang signifikan ya, yang itu sangat menarik ya. Saya yakin ya Mbak Manda bisa membuat satu karya yang tepat untuk Mbak Manda. Baik, untuk Mas Chongput ini keren ya, kecuali ya ini aja sih di sebelah sini nih ya. Amin lah, amin nih, amin yang tinggi 92. Oke. 92. Baik, saya sekali lagi ya tidak bosan-bosan, dan Mas Chongput jangan bosan ya mendengarkan apa yang akan saya katakan ini. Mas Chongput sudah saatnya untuk pameran tunggal. Nah, silakan
mencari lokasi, nanti bisa kita diskusikan. Saya juga tadi mencoba tanya-tanya tempat yang luas, insya Allah bisa menampung. Kalau Mas Kusrita pengen pameran tunggal dengan 100 lukisan, insya Allah bisa menampungnya. Saya coba tadi mampir ke salah satu galeri. Nanti kalau Mas Kusrita ada waktu, silahkan kita bisa ngobrol ya, bisa telepon-teleponan. Ada tempat yang menarik untuk Mas Kusrita. Mas Jongput, baik Pak, untuk bagian rambut akan lebih di lagi dan juga keseluruhannya. Alhamdulillah ya. Sama-sama Mas Jongput. Mas Triyono, ya Pak Denny, saya jadi melek tentang seni lukis. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Mas Triyono. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini sudah saya kembalikan ya. Oke. Saya cek apakah ada teman-teman lain yang membuat tugas. Ini Mas Zainal Arifin besok di Elementer ya, di sketsa ini. Sketsa atau Elementer ya, bukan di Advance. Baik rekan-rekan Painteng Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah yang berbarengan dengan takbir Idul Adha. Kalau saya sudah tadi ya sholat idnya. Selamat berhari raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakannya, dan terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.